Speaker antik dari Pasar Kliwon. Kisah seram ini dimulai dari suatu pagi ketika ayahku pulang ke rumah membawa speaker antik yang dia beli di pasar barang bekas. Speaker itu dibeli di pasar yang namanya Pasar Kliwon, karena memang cuma buka pada hari-hari Kliwon saja, tanggalan Jawa. Selain hari Kliwon, pasar itu tutup. Dan di bulan Suro, pasar juga tutup sebulan penuh tidak peduli ada hari Kliwon atau tidak. Balik ke cerita awal, meskipun terlihat kuno, speaker itu masih cukup layak pakai. Speaker masih bisa digunakan untuk mendengarkan radio atau kaset, bukan CD. Speaker itu sekilas mirip tip, tapi versi yang lebih besar. Karena di ruang TV sudah ada speaker tersendiri, jadi speaker itu diletakkan di ruang tamu sebagai hiasan dan juga radio oleh ayahku. Suatu malam, aku terbangun sekitar pukul 2 pagi. Oh iya, di rumahku, sudah menjadi kebiasaan untuk mematikan lampu di semua ruangan tiap malam kecuali kamar, opsional sesuai keinginan penghuni. Aku sendiri hanya bisa tidur jika lampu dimatikan. Jadi ketika bangun, keadaan gelap gulita. Sayup-sayup aku mendengar suara gendingan dari arah luar kamar. Suaranya pelan sekali. Sejenak aku terdiam dan memperhatikan sumber suara yang sepertinya berasal dari ruang tamu. Aku beranikan diri untuk turun dari kasur, menyalakan lampu kamar, kemudian berjalan menuju ruang tamu yang gelap. Benar, suara gendingan itu berasal dari speaker tersebut. Aku yang tidak berpikir aneh-aneh langsung mematikan speaker itu dan kembali tidur. Mungkin ayah lupa mematikan radio, pikirku waktu itu. Karena kami tidak punya kaset wayangan. Hari-hari berikutnya giliran saudaraku yang bangun malam-malam dan mendengar suara wayangan dari ruang tamu. Sama seperti aku, dia juga tidak berpikir aneh-aneh dan langsung mematikan speaker. Namun paginya saudaraku bertanya kepadaku apakah aku mendengar speaker bunyi tadi malam berhubung kamarku dekat dengan ruang tamu. Aku jawab tidak mendengar. Lalu saudaraku kembali bertanya, "Masa sih?" Akhirnya saudaraku bertanya pada ayah dan ibu yang dijawab sama dengan jawabanku. Aku pun bertanya pada saudaraku tentang suara apa yang dia dengar. Saudaraku menjawab, bunyi wayangan. Akhirnya aku juga mengatakan kalau beberapa hari lalu aku juga mendengar suara gendingan dari speaker itu. Ibu menatap serius pada kami. Beliau bilang, "Hayuh, jangan-jangan speakernya ada yang punya." Ayah yang tidak percaya begituan hanya menyangkal. Paling juga aku lupa nggak matiin radio. TV aja sering lupa dimatiin kan. Dan hari itu berlalu begitu saja sampai aku kembali diganggu. Aku kembali bangun malam-malam dan mendengar suara-suara seperti orang memainkan benda-benda di ruang tamu. Lalu tiba-tiba suara wayangan yang cukup keras mengalun dan mengagetkanku. Kalau kata ibu, di adegan pewayangan itu sedang adegan gara-gara atau puncak peperangan. Suara gendingan yang mengalun benar-benar bikin takut. Aku jadi merinding jika ingat kejadian itu. Aku langsung bangkit dari kasur, keluar kamar, dan masuk ke kamar ibu. Aku membangunkan ibu dan ayah sembari mengatakan bahwa speaker bunyi sendiri. Ayah dan ibu tidak percaya karena begitu bangun, speaker benar-benar mati, tidak ada suara. Aku sampai bersumpah demi Tuhan supaya mereka percaya. Akhirnya ayah keluar kamar, menuju ruang tamu dan mencabut kabel speaker dari kontak. Sedangkan aku tidur bersama mereka. Ibu menyuruh aku menceritakannya nanti saat pagi saja karena tidak mau membuatku tambah takut. Kemudian pada suatu hari, saudaraku sedang telepon video dengan pacarnya di teras yang terletak di depan kamarku sekitar pukul 9 malam. Tiba-tiba pacar saudaraku menyuruhnya untuk cepat-cepat masuk ke dalam rumah. Saudaraku yang tidak tahu apa-apa hanya menurut dan masuk ke kamarku untuk melanjutkan telepon video, karena sinyal di kamarku memang paling bagus di rumah. Dan tahu apa penyebabnya? Pacar saudaraku melihat seorang nenek-nenek menggunakan kebaya putih berjarit dengan wajah tidak jelas yang sedang berdiri di depan pintu masuk rumah. Saudaraku dan aku langsung merinding melihat screenshotan telepon video mereka yang dikirim pacarnya walaupun gambarnya sangat blur. Dan saudaraku langsung memberitahu perihal gambar tersebut kepada seisi rumah. Teror speaker yang berbunyi pun tiba-tiba mulai mereda.
Berganti dengan teror lain seperti suara-suara orang memainkan barang di ruang tamu, suara orang berjalan di ruang tamu. Bahkan pernah suatu malam ibu mendengar ada orang yang berteriak, "Kula nun," dari luar rumah saat akan melaksanakan salat tahajud. Ayah juga pernah diganggu saat akan memasukkan motor ke ruang tamu. Beliau mengatakan seperti ada orang di balik pohon pisang yang sedari tadi memperhatikannya dan terus berbunyi grusuk-grusuk di semak-semak. Aku mengatakan kepada ibu kalau ini semua mungkin gara-gara speaker loa itu. Dan ibu juga berpikiran sama. Ibu bilang kepada ayah untuk membuang speaker itu atau menjualnya saja. Tapi ayah tidak mau. Aku yang kesal akhirnya membuka belakang speaker. Speaker itu sudah sangat lapuk jadi gampang sekali dibuka belakangnya. Dan memotong beberapa kabel dengan gunting kuku. Dan ya, speaker itu ternyata masih mengeluarkan bunyi namun dengan suara yang tidak jelas. Aku pikir speaker itu tidak akan menimbulkan masalah. Namun perkiraanku meleset. Suatu pagi ibu melapor bahwa beliau mendengar speaker berbunyi ketika akan salat tahajud dan pas pada bagian gara-gara di mana suaranya cukup kencang dan ramai. Dari semua anggota keluargaku, hanya adikku saja yang tidak diganggu. Pada akhirnya speaker itu pun lapuk dan rusak. Ayah membuangnya entah kemana dan sejak saat itu ayah tidak pernah membeli benda-benda aneh lagi di pasar Kliwon sampai tiba-tiba bulan kemarin keponakanku yang baru berumur 2 tahun terus saja menangis bila masuk ke kamar ayah dan matanya terus menatap ke langit-langit kamar. Setelah ditelusuri, ternyata ayah telah membeli pipa untuk merokok di pasar Kliwon yang diletakkan di meja kamar.